Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian dalam konsep psikologi sosial. Yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis metode riset dalam psikologi sosial, teknik pengambilan data dalam psikologi sosial, etika penelitian psikologi sosial. Kemudian yang pertama kita kulik dulu nih, apa itu psikologi sosial gitu ya. Jadi kita kembali ke bahasan kita sebelumnya, psikologi sosial adalah bidang ilmiah yang mempelajari sifat dan penyebab perilaku individu dalam konteks sosial. Nah, di sini ada kata ilmiah. Nah, ilmiah itu artinya proses pembuktian teori untuk memahami bagaimana perilaku dan pikiran dapat terjadi pada individu. Kemudian proses ilmiah memberikan bukti yang nyata, bukan hanya dari akal sehat atau common sense. Kemudian metode ilmiah digunakan untuk bagaimana ilmuwan, terutama dalam bidang psikologi, dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai perilaku dan pemikiran sosial. Kemudian penelitian psikologi eh, biasanya gitu ya dalam sebuah penelitian itu terdapat variabel. Nah, variabel ini merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengubah dan dapat diukur dalam penelitian. Biasanya bisa kita sebut variabel, bisa kita sebut dengan konstruk gitu ya. Nah, umumnya itu ada dua jenis variabel yang sering digunakan dalam penelitian. Ada variabel X atau variabel independen atau variabel bebas dan juga ada variabel Y, yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Jadi letaknya biasanya seperti ini. X yang di depan, kemudian Y yang di belakang. Nah, kalau berdasarkan metode riset itu dibagi menjadi dua, ada riset korelasi yaitu meneliti hubungan antara dua variabel tanpa melakukan manipulasi gitu ya. Kemudian ada riset eksperimen yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara memanipulasi variabel independen dan mengontrol variabel lain. Kemudian kalau berdasarkan teknik pengambilan datanya, itu dibagi menjadi dua, ada observasi sistematis, yaitu pengamatan secara langsung terhadap perilaku individu atau kelompok dalam situasi sosial, dan juga metode survei, yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengetahui sikap, opini, atau juga perilaku. Nah, kita bahas dulu nih riset korelasional. Nah, riset korelasional eh, tujuannya yaitu mengobservasi dua atau lebih variabel untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi pada variabel eh, tersebut disertai perubahan dari variabel lainnya gitu. Nah, hipotesisnya yaitu sebuah prediksi yang belum diverifikasi berdasarkan suatu teori. Jadi, hipotesis atau asumsinya itu biasanya kita buktikan gitu ya, apakah ada hubungannya antara variabel A dan variabel B, misalnya seperti itu. Kemudian tujuannya menjelaskan adanya asosiasi tapi tidak membuktikan sebab akibat. Kemudian, riset eksperimen merupakan metode di mana satu faktor atau lebih variabel bebas diubah secara sistematis untuk menentukan apakah suatu variabel mempengaruhi satu faktor lainnya atau variabel terikat. Nah, variabel bebasnya biasanya diubah secara sistematis gitu ya atau divariasikan dalam sebuah eksperimen. Biasanya itu ada manipulasi gitu ya di variabel bebas. Kemudian di variabel terikat yaitu variabel yang diukur dalam eksperimen. Nah, bentuknya bisa berupa laboratori eksperimen terkontrol, kemudian ada setting buatan gitu ya. Bisa juga field eksperimen atau dilakukan di situasi nyata, misalnya di kelas, di tempat kerja, di tempat umum. Nah, maksudnya kalau kayak yang di sosial media itu ya eksperimen tentang apa namanya orang yang pura-pura jadi pengemis atau apa, nah itu masuk ke dalam field eksperimen. Nah,
Jadi dalam riset eksperimen tuh ada beberapa syarat. Yang pertama ada random assignment. Jadi random assignment ini adalah penempatan partisipan dilakukan secara acak dalam kondisi eksperimen. Jadi semua peserta eksperimen harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhadapan pada variasi dari variabel bebas. Jadi biasanya ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Jadi semua responden itu berhak menjadi responden dalam kedua kelompok tersebut. Jadi semuanya punya punya kesempatan yang sama, intinya seperti itu. Kemudian kontrol. Jadi sebisa mungkin semua faktor selain variabel bebas yang mungkin berpengaruh pada perilaku partisipan harus dijaga agar tetap terkontrol. Jadi misalnya teman-teman riset tentang kedalaman persepsi gitu ya. Nah, kedalaman persepsi itu bisa menggunakan alat depth perception box gitu. Nah, di sana teman-teman akan menilai seberapa jauh kedalaman persepsi seseorang gitu ya dari lampu yang dia sejajarkan. Nah, kontrolnya apa yang bisa mempengaruhi hasilnya? Nah, jadi subjeknya ini pastikan matanya itu normal, katakan gitu. Karena kalau misalnya matanya nggak normal atau ada minus atau ada kecacatan tertentu, itu akan mempengaruhi hasil dari kedalaman persepsi itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kontrol. Kemudian ada experimenter effect, yaitu efek yang tidak dikehendaki pada perilaku partisipan yang disebabkan oleh peneliti. Jadi bisa jadi peneliti itu ya banyak hal ya, ada yang kaitannya dengan kedekatan, dengan responden, kemudian sehingga perilakunya itu terasa tidak adil dan lain sebagainya. Nah, itu experimenter effect. Kemudian ada external validity, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke dalam situasi sosial yang nyata dan mungkin terhadap orang-orang yang berbeda dari mereka yang berpartisipasi dalam riset. Jadi biasanya memang validitas dari riset eksperimen ini perlu dipertanyakan gitu ya, karena subjeknya itu biasanya khas, kemudian hanya diteliti pada kelompok subjek tertentu, sehingga untuk digeneralisasikan itu agak sedikit susah gitu. Nah, jadi hal tersebutlah yang menjadi fokus gitu ya, syarat dari eksperimen. Kemudian kita membahas tentang observasi sistematis, yaitu metode di mana perilaku secara sistematis diobservasi dan dicatat, dilengkapi dengan pengukuran yang akurat dan juga teliti. Jadi bisa menggunakan behavioral checklist atau anecdotal record gitu ya. Jadi ada macam-macam. Kemudian bedanya sistematis dan alami itu apa? Nah, kalau sistematis itu bisa terjadi di lapangan maupun di lab gitu ya. Kemudian tertarik pada perilaku tertentu saja. Jadi ya kalau misalnya kita fokusnya untuk observasi terkait dengan perilaku agresi, ya cukup agresinya aja yang ketika perilaku agresi muncul itu aja yang kita catat gitu. Tapi perilaku-perilaku lain yang di luar agresi itu tidak menjadi perhatian kita. Kemudian datanya bersifat objektif karena sudah jelas, lebih efisien secara waktu dan pengeluaran, kemudian membutuhkan waktu persiapan yang lama karena kita membutuhkan sistematika dari kait observasinya itu tadi. Kemudian observer juga perlu training terlebih dahulu, dan besar kemungkinan subjek merubah perilaku karena sadar sedang diobservasi gitu ya. Kalau misalnya settingnya adalah di laboratorium. Kemudian kalau di setting alami atau observasi alamiah itu terjadi di lingkungan tempat perilaku terjadi. Nah, partisipan biasanya tidak sadar kalau sedang diobservasi dan juga tidak mengganggu subjek dan hasilnya bisa lebih mendetail. Tidak bisa memprediksikan perilaku muncul atau tidak karena itu settingnya alami gitu ya. Katakan teman-teman di tempat di kafe gitu ya katakan. Nah, apakah di kafe itu kira-kira perilakunya akan muncul atau enggak? Nah, itu kita nggak bisa prediksi. Kemudian observasi subjektif dan dipengaruhi oleh perspektif peneliti. Terutama kalau misalnya kita di jarak yang jauh gitu ya.
Terus si subjeknya itu menunjukkan perilaku apa, kemudian kita langsung simpulkan gitu bahwa, "Oh dia, lagi mukul temennya berarti dia marah," gitu. Padahal mukulnya sama ketawa-ketawa. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi berdasarkan perspektif dari observernya gitu. Dan juga sulit melakukan observasi di tempat-tempat tertentu. Nah, misalnya ya kalau subjek kalian ada di dalam lapas gitu ya atau penjara ya jelas sulit gitu ya mau kita observasi. Nah, perizinannya dan lain sebagainya itu perlu kita urus terlebih dahulu. Kemudian ada metode survei, metode di mana sejumlah besar orang itu diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Jadi ada alat ukurnya gitu ya, ada kuesionernya, kemudian subjeknya diminta untuk menjawab berdasarkan apa yang ia rasakan. Nah, pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengetahui sikap, opini, atau perilaku yang kita sasar. Nah, biasanya itu cukup efisien untuk sampel besar, jadi bisa merepresentasikan populasi. Ini bentuknya nggak hanya paper, bisa kita gunakan platform digital kayak Google Form, kemudian SurveyMonkey, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana caranya menginterpretasi hasil penelitian? Itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan statistik inferensial, yaitu formula matematis khusus yang dapat membantu peneliti untuk menguji atau mengevaluasi kemungkinan apakah suatu pola hasil penelitian tertentu terjadi akibat adanya faktor kebetulan. Jadi ini biasanya kita gunakan software gitu ya, tergantung desainnya. Apakah desainnya itu kuantitatif gitu. Kalau kuantitatif ya bisa menggunakan statistik inferensial. Yang kedua ada meta-analisis, yaitu teknik statistik untuk menggabungkan data dari studi yang berbeda untuk menentukan apakah variabel tertentu atau interaksi antar variabel memiliki efek yang signifikan antar hasil penelitian. Jadi meta-analisis ini kayak semacam teman-teman ngumpulin katakan 100 jurnal yang berkaitan dengan agresi gitu ya. Kemudian teman-teman rangkum tuh agresinya, teorinya siapa, risetnya menggunakan metode apa, pakai alat ukur apa, dan lain sebagainya. Kemudian dari 100 jurnal itu teman-teman simpulkan terkait dengan metode, hasil, dan lain sebagainya. Itu namanya meta-analisis. Kemudian etika penelitian dalam psikologi sosial itu ada 3 ini. Yang pertama ada deception atau pengecoh, yaitu teknik di mana peneliti menahan informasi tentang tujuan atau prosedur studi yang dilakukan pada orang yang akan berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Jadi kita itu berusaha untuk menahan informasi tentang tujuan riset kita gitu, itu namanya deception. Kemudian ada informed consent, yaitu pemberian informasi pada partisipan terkait apa yang akan kita lakukan dalam penelitian sebelum. Jadi kalau informed consent atau persetujuan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian atau sebelum partisipan itu menyetujui mau atau enggak jadi responden kita gitu. Kemudian ada penjelasan atau debriefing. Nah, bedanya dengan informed consent, debriefing ini dilakukan setelah penelitian itu selesai atau pada sesi akhir penelitian di mana partisipan diberikan informasi yang menyeluruh tentang dasar atau tujuan penelitian. Begitu. Nah, selanjutnya ada contoh eksperimen gitu ya dari Milgram Obedience Experiment ini dilakukan di tahun 60-an gitu sampai 63 perkembangannya. Jadi Milgram ini melakukan risetnya di University of Yale Amerika Serikat pada awal 1960-an yang berkembang sampai 63. Nah, Milgram ini tujuannya ingin memahami apakah orang biasa akan menaati perintah otoritas, bahkan jika perintah tersebut menyakiti orang lain. Jadi, peserta atau subjeknya merupakan laki-laki dewasa dari berbagai latar belakang yang direkrut melalui iklan. Nah, ada dua peran nih di risetnya Milgram ini. Yang satu, peserta selalu ditugaskan sebagai guru. Kemudian satunya ditugaskan sebagai aktor yang disebut dengan murid.
yang pura-pura menjadi peserta lain. Jadi sebenarnya fakta subjek itu atau si murid itu disediakan oleh si milgramnya gitu, bukan apa namanya responden dari luar seperti si peran guru itu. Kemudian prosedurnya yaitu guru diperintahkan untuk memberikan kejutan listrik gitu ya kepada murid setiap kali si murid itu salah menjawab soal. Nah, kemudian ada di depannya si subjek atau si guru itu ada mesin namanya shock generator yang diberi label dari 15 volt sampai dengan 450 volt gitu ya. Kemudian si murid sebenarnya tidak benar-benar tersetrum, jadi dia hanya berpura-pura kesakitan gitu atau berteriak gitu. Jadi jika si guru ini ragu, maka eksperimenter yang memiliki otoritas gitu ya mendorong dengan kalimat standar misalnya, "Ayo silakan dilanjutkan aja nggak apa-apa." Atau misal, eee Anda nggak ada pilihan lain, jadi, bisanya hanya melanjutkan aja. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hasil dari riset ini yaitu 65% peserta menaati hingga level 450 volt, meskipun murid berteriak kesakitan, memohon, atau bahkan berpura-pura pingsan gitu ya. Jadi hampir semua peserta menunjukkan tekanan emosional seperti gelisah, berkeringat, gemetar, tertawa, gugup gitu ya. Namun tetap menuruti perintah otoritasnya. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa tingginya ketaatan manusia terhadap otoritas bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan nuraninya. Jadi dia itu udah gelisah, gugup, gemetar gitu ya. Tapi karena ada otoritas tadi yang terus menekan, mendesak gitu ya, sehingga mau nggak mau dia si guru atau si subjek tersebut ya menaati perintah yang ada gitu. Kemudian etika dalam riset ini yaitu peserta mengalami stres psikologis besar karena percaya bahwa ia sedang menyakiti orang lain gitu. Jadi si subjek ini percaya bahwa si murid yang perannya menjadi murid itu benar-benar kesakitan gitu. Nah, saat itu memang kode etik psikologi itu belum dibahas seketat sekarang gitu ya. Kemudian terkait dengan validitas eksternal, beberapa kritikus menyebut bahwa situasinya terlalu artifisial sehingga mungkin tidak mencerminkan dunia nyata atau terlalu dibuat-buat gitu ya. Namun penelitian lanjutan menemukan fenomena serupa dalam berbagai konteks, misalnya kasus kekerasan militer. Nah, ini ada video yang bisa teman-teman saksikan gitu ya di YouTube. Kemudian kita beralih ke Stanford Prison Experiment yang dilakukan pada 1971. Jadi ini ada filmnya, itu cover filmnya, itu teman-teman bisa nonton di Netflix gitu ya. Based on true event gitu ya, dia klaimnya. Jadi memang si Stanford ini melakukan penelitian. Stanford Prison ini dilakukan oleh Philip Zimbardo gitu ya. Jadi oleh Zimbardo dan timnya di Universitas Stanford tahun 1971. Makanya dinamai Stanford Prison Experiment. Nah, tujuannya adalah untuk meneliti bagaimana peran sosial atau social roles dan situasi sosial dapat mempengaruhi perilaku individu, khususnya dinamika kekuasaan antara sipir dan narapidana. Jadi sama seperti Milgram tadi, apa namanya, riset yang dilakukan berkaitan dengan peran gitu ya. Pesertanya terdiri dari 24 mahasiswa laki-laki yang secara sehat fisik dan mental dipilih dari 70-an pendaftar di universitas tersebut. Nah, metode risetnya si peserta dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, yaitu yang perannya sebagai sipir dan juga sebagai narapidana. Kemudian ada sebuah ruang bawah tanah di Stanford dirubah menyerupai dengan penjara. Nah, si narapidana ini benar-benar ditangkap oleh polisi lokal, diberi seragam, nomor identifikasi. Nah, biasanya
napi itu kan ada nomornya gitu ya di bajunya dan, kehilangan identitas pribadi. Nah, sipirnya yang berperan menjadi sipir diberi seragam militer, kacamata hitam reflektif itu yang mantul itu ya, dan diberi kebebasan untuk menjaga ketertiban tanpa melakukan kekerasan fisik. Nah, hasilnya ternyata dalam waktu singkat, hanya beberapa hari saja terjadi perubahan drastis dalam perilaku. Ternyata si sipir ini menjadi lebih otoriter, kasar, bahkan melakukan pelecehan psikologis terhadap narapidananya. Nah, si narapidana itu menjadi pasif, patuh, kemudian merasa tidak berdaya, bahkan menunjukkan tanda-tanda stres emosional. Nah, eksperimen ini awalnya direncanakan 2 minggu, namun harus dihentikan setelah 6 hari karena efek psikologis yang berbahaya yang dialami oleh si sipir dan narapidananya. Nah, Zimbardo ini menyimpulkan bahwa situasi dan peran sosial dapat mempengaruhi perilaku manusia secara ekstrim, bahkan pada individu yang sebelumnya normal dan sehat. Nah, etika dalam riset ini yaitu peserta mengalami penderitaan emosional yang serius, terutama si ini ya, si napinya gitu, karena mendapatkan kekerasan fisik gitu. Kemudian tidak ada prosedur perlindungan yang memadai dalam riset tersebut dan menjadi salah satu kasus yang memicu penguatan kode etik penelitian psikologi. Jadi dari riset Zimbardo ini mulai dibahas lagi gitu ya isunya, isu etikanya dengan lebih ketat lagi gitu. Boleh nggak sih riset sampai merugikan partisipan seperti itu gitu ya. Kemudian validitas ilmiahnya yaitu beberapa sejarawan psikologi menyebut eksperimen ini lebih mirip situasi yang dramatis gitu ya, daripada penelitian ilmiah yang ketat. Jadi ada tuduhan bahwa sipir mendapat arahan dari peneliti untuk bertindak keras sehingga hasilnya bias. Seperti itu. Baik, sekian materi yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.